Puji Tuhan, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Stanley Sekion beserta dengan istri tercinta. Selamat bergabung dan kita akan menikmati pujian penyembahan bersama pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini yang indah. Kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hidup kita, Tuhan, adalah penyembahan. Hidup kami berharga. Kau ciptakan kami sesuai dengan gambaran-Mu. Maka daripada itu kami memberikan hati kami. Kami mau memberikan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa
Engkau sudah perbuat dalam hidup kami di sepanjang minggu ini sampai pagi hari ini. Kami boleh berada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang melebihi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu lebih lagi di tempat ini. Kami mohon urapan-Mu lebih lagi di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada, baik itu song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami merindukan lawatan Tuhan yang dahsyat, lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Untuk itu Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur hanya kepada Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kau tolong buat sidang jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, tibakan mereka tempat ini untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin, kami percaya saat kami menyebut nama Tuhan, tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Amen. Tidak ada kuasa lain di pikiran dan di hati kami, melainkan hanya kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama-sama dengan kami. Pagari lingkupi tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang ajaib, dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya, kita mau salam Pentekosta dulu ya. Saya katakan haleluya seperti biasa. Ibu-ibu bilang, bapak-bapak bilang, puji Tuhan. Selebihnya seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau katakan Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Amin. Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang menjadi penebus dosa kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita sampai saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku.
Tuhan pembela kita. Amin. Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya buka ruang kesaksian pada pagi hari ini. Saya undang maju ke depan. Jika ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu. Jika belum ada, kita mau angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Apa ada yang mau maju ke depan? Puji Tuhan. Jika tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu siap semua? Haleluya. Kita buka hati kita yang lebar. Kita mau menerima firman Tuhan untuk menyegarkan kehidupan kita, menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kami hidup Tuhan karena percaya kepada Tuhan.
Haleluya dan amin. Kami menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Masalah-masalah yang kami hadapi itu semua tidak melebihi dari kasih Allah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memandang terus kepadamu Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang tetap berharap, yang tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tahu bersyukur, berterima kasih Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami mau pakai hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian yang indah Tuhan. Engkau berkati dia dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati dalam rumah tangganya. Engkau berkati seisi keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau adakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka secara khusus, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan dia Tuhan agar dia layak melayani Engkau. Engkau berkati Tuhan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Biarlah itu semuanya datangnya dari Tuhan, dan kami umat-Mu yang mendengar Tuhan, kami diberkati. Terlebih Tuhan, firman-Mu itu bukan kami dengar saja, melainkan kami boleh lakukan firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya melayani kita semua pagi hari ini. Mari saudara bantu dalam doa supaya apa yang disampaikan itu dari Tuhan. Amin. Memberkati kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Stanley Sikeon, asalnya dari Manado. Punya satu istri dan tidak akan tambah lagi. Istri saya boleh. Ini istri saya yang paling cantik. Amin. Kami punya satu anak. Ya memang Tuhan kasih cuma satu. Ya sudah kerja, kuliah dan kerja, dan kami melayani di Kompleks Galaksi Kalimalang. Itu saja perkenalan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Gembala sudah mempercayakan saya melayani firman Tuhan pagi hari ini. Saya langsung ajak kita semua buka dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke 2 Tawari 20 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ya, ini ayat-ayat awal. 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 22 mulai saya bacakan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir
yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memundahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. 2 hal yang kita lihat di sini yaitu Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa, dan yang kedua mereka mendapatkan jarahan. Jarahan di sini dikatakan 3 hari mereka mengambil barang-barang itu pun tidak bisa ke bawah semua, saking banyaknya. Ini belum pernah terjadi kepada mereka. Mereka bisa menjarah barang-barang yang banyak. Mereka mendapatkan berkat berlipat kali ganda. Mereka bisa menang. Kita tentunya ingin mengalami yang namanya kemenangan. Amin. Menang dalam persoalan. Menang dalam kesulitan. Dan juga kita ingin kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Walaupun berkat menurut firman Tuhan itu yang paling penting adalah berkat rohani. Tapi berkat jasmani juga akan mengiringi kita. Bahkan terkadang berkat-berkat yang tak terduga Alkitab berkata Tuhan mampu beri kepada kita. Tapi tahukah saudara, hal ini terjadi melalui sebuah kesulitan. Coba kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. 3 kerajaan tiba-tiba mau menyerang Yosafat dan umat Tuhan. Dikatakan Yosafat, terima kasih. Yosafat menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu secara manusia mereka akan kalah. Karena dia tahu ini kesulitan yang besar. Ini kesulitan yang tidak bisa atasi. Tapi kita lompat ke ayat yang kita sudah baca tadi, dikatakan pada akhirnya mereka menang. Pada akhirnya bukan hanya menang, mereka bisa menjara barang-barang yang banyak. Mereka mendapatkan berkat. Ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dia bekerja di finance sudah 2 tahun. Tiba-tiba 6 bulan yang lalu pimpinannya diganti di perusahaan tersebut, dan menurut kesaksiannya mereka itu dipersulit sampai dia berkata, aduh saya sudah gak mampu. Dipersulit, apa-apa dipersulit. Pekerjaannya dilipat gandakan, sedangkan gajinya cuman gaji sekitar 5 juta lah. Ya, dipersulit. Dan ketika dipersulit, bagi dia ini sesuatu yang sulit. Karena menurut dia, saya sendiri orang tua jauh,
Ya, saya juga bekerja, beban saya terlalu pekerjaannya banyak, gajinya cuma sekitar 5 juta. Menurut kesaksiannya, terkadang dia menangis. Waktu mengalami hal ini, dia mulai berseru sama Tuhan. Dia mulai menangis sama Tuhan. Tapi anak ini begitu setia. Setia beribadah, setia melayani. Dia juga setia membawa milik Tuhan. Dia bersaksi minggu lalu. Kadang-kadang saya berpikir gimana bayar uang kos bulan depan. Gimana, apakah cukup dalam sebulan ini. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dalam kesulitan demikian yang dia alami, dia tetap setia. Satu kali dia ditawarkan bekerja di perusahaan Amerika. Tapi melalui online. Dan dia terima yang luar biasanya dengan gaji 5 kali lipat. 5 kali lipat. Dia nggak usah ke Amerika, dia cuma setiap hari di komputer. Berapa bulan dia menderita, tapi tiba-tiba Tuhan kasih dia pekerjaan. Nggak usah ke kantor, di rumah aja dia kerja. Terkadang memang harus sampai malam dengan gaji 5 kali lipat. Dan saya lihat itu dia dapatkan dari hasil kesulitan, dari penderitaan dia. Dari kesulitan dia mulai mengerang. Dari kesulitan itu dia mulai berseru. Dari kesulitan itu dia tidak menyerah. Malah dia makin setia sama Tuhan. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan kasih dia pekerjaan yang luar biasa. Lebih ringan dengan gaji 5 kali lipat. Belum bonus. Saya tahu dari mana, karena kan kita gembala, kita tahu. Waduh, anak ini tiba-tiba gajinya 30 juta lebih. Nggak usah ke kantor. Tapi itu luar biasa Tuhan. Tuhan mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan dan berkat. Amin. Nah, ini yang dialami oleh Yosafat dan umat Tuhan. Dari kesulitan yang mereka alami, berubah menjadi kemenangan yang besar dan mereka dapat berkat yang limpah. Hal yang sama bisa Tuhan lakukan kepada kita. Asal kita seperti pujian tadi, jangan menyerah. Amin. Katakan kiri kanan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Terobos setiap kesulitan yang kau hadapi. Kita nggak mengerti kenapa terjadi kesulitan. Tapi yang kita tahu ada kemenangan di balik kesulitan. Ada berkat di balik kesulitan. Ya. Kita tidak akan pernah melihat keindahan kupu-kupu kalau dia tidak melalui kepompong. Benar? 2 Korintus 3:18 berkata kita diubah menjadi seperti Kristus. Kata diubah dipakai kata metamorfosis. Seperti ulat masuk ke pompong dan berubah jadi kupu-kupu. Terkadang kita mau jadi kupu-kupu. Mau melihat keindahan. Tapi kita tidak mau jadi masuk ke kepompong. Kan waktu kita di kepompong. Kita gak bisa berbuat apa. Bergerak kiri kanan. Terjepit. Ada satu penelitian. Oleh seorang ahli. Kepompong yang satu sudah mulai robek. Dan dia bantu robek. Betul, kupu-kupu keluar, tapi kupu-kupu itu gak kuat. Dan kemudian mati. Baru kepompong yang satu dia biarkan. Dia lihat sudah ada robek kecil, dia perhatikan. Kupu-kupu di dalam dia berjuang untuk merobek. Dan itu sedikit-sedikit. Dia seperti tergerak mau bantu. Enggak boleh bantu.
Dia lihat kupu-kupu itu berjuang. Dia mulai robek pelan-pelan. Dia mulai robek sendiri. Dia berjuang berhari-hari. Kemudian ketika dia keluar, dia jadi kupu-kupu yang kuat. Dan dia mulai terbang. Dia tidak mati. Terkadang kita seperti itu. Ya, kita ketika dalam kepompong, dalam kesulitan, kita mulai berharap bantuan orang. Dan terkadang Tuhan tidak izinkan. Tuhan mau kita seperti kupu-kupu yang berjuang sendiri. Ketika kita berjuang, kita bisa jadi kuat. Tapi terkadang kita berkata, Tuhan tolong, biar ada orang yang bantu. Dan itu yang kita harapkan, beban kita jadi ringan. Tapi terkadang malah lebih sulit. Tapi tahukah saudara, itu untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Nah, dalam bagian ini ternyata yang paling penting itu respon. Katakan respon. Kita akan melihat kemenangan ini terjadi karena respon yang benar dari Yosafat dan umat Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat, ya, respon mereka yang pertama sehingga kemudian menang dalam peperangan dan mendapatkan jarahan yang berlimpah. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Respon yang pertama dari Yosafat dan orang-orang Yehuda adalah mereka memperkuat persatuan. Memperkuat. Mereka tidak saling menyalahkan. Tapi mereka memperkuat kebersamaan. Ini poin yang pertama untuk kita bisa melihat kemenangan, untuk kita bisa meraih mujizat Tuhan. Perkuat kesatuan. Amin. Perkuat kebersamaan. Mazmur 133 kita tahu bersama. Dikatakan, mereka yang merukun di hadapan Tuhan indah, baik. Seperti minyak meleleh ke janggut kepala, janggut keluar mengalir ke jubah. Seperti embun dari gunung Hermon di utara, mengalir ke bukit Sion di selatan. Jaraknya jauh. Tidak mungkin embun dari utara itu ke selatan. Tapi ini mengandung arti bahwa kalau kita rukun, kalau kita bangun kebersamaan, hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal yang gak mungkin bagi manusia, Tuhan bisa kerjakan kepada kita. Kalau kita perkuat itu kebersamaan. Yosafat mengumpulkan umat Tuhan dari berbagai kota. Mereka bersatu, mereka berdoa, mereka berpuasa. Itu respon yang benar. Tapi terkadang ketika ada kesulitan, satu dengan yang lain mulai menyalahkan. Karena dia. Kalau bukan karena kamu, bukan karena kamu, tidak terjadi seperti itu. Saling menyalahkan. Makanya mari kita bangun persatuan. Persatuan itu indah. Indah. Salah satu arti kebersamaan itu harmoni. Harmoni diambil dari alat-alat musik, ya. Kebersamaan artinya keyboard ini nggak boleh memaksakan bass seperti dia, benar nggak? Bass akan mengeluarkan ciri khasnya, suaranya. Bass juga nggak bisa berkata, kamu harus seperti saya gitar, nggak bisa. Keyboard juga, piano nggak bisa memaksa drum untuk seperti dia. Kebersamaan bukan berarti kita memaksa orang lain jadi seperti kita. Tapi kita mengeluarkan setiap potensi kita untuk saling menyokong, saling membangun. Amin. Makanya tubuh Kristus, gereja digambarkan seperti tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Masing-masing kita punya kelebihan. Amin. Kaki punya kelebihan tersendiri. Dia bisa berjalan jauh.
Tangan punya kelebihan. Apakah kita dengan tangan bisa berjalan? Bisa. Tapi mungkin hanya cuma 5 meter kalau kita berjalan pakai tangan. Tapi tangan juga ada kekurangan. Benar gak? Benar? Tangan ada kekurangan. Tangan ini enak. Kalau ada uang, dia yang pegang uang. Ya Pak ya. Semua. Tapi tangan ini juga sering pegang kotor. Benar gak? Ada kelemahan, ada kelebihan. Masing-masing gitu. Kesatuan, kebersamaan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita memaksakan orang lain seperti kita. Kalau kita cenderung melihat kekurangan satu sama lain. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka bersama-sama berseru. Mereka bersama-sama berdoa. Mujizat terjadi. Ini respon yang benar. Mari bangun kebersamaan. Sokong pekerjaan Tuhan, sokong pelayan-pelayan, sokong ibu gembala. Ya, Bapak gembala saya kenal, aduh orangnya sangat baik. Dan ibu lah. Gitu. Sekarang ibu gembala, sokong saudara. Itu kebanggaan gembala loh. Saya sebagai gembala kalau jemaat dukung, aduh senang sekali. Kayaknya kita mau terbang. Ya senang. Tapi kalau jemaat tidak dukung, aduh mulai mikir, mulai putus urat-urat. Iya. Tapi kalau didukung, waduh. Kalau ketemu sama rekan-rekan, aduh. Saya terima kasih Tuhan. Jemaat ini dukunglah kita. Iya, kalau kita hamba Tuhan ketemu, ngobrolnya apa? Kebanyakan jemaat. Tapi ada yang satu mulai cerita, aduh tapi jemaat yang ini, aduh Tuhan tolong. Darah tinggi saya naik. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Paulus berkata, kebanggaannya adalah umat Tuhan. Kebanggaan seorang hamba Tuhan, mahkota hamba Tuhan adalah jemaat. Kebanggaan itu. Mari jemaat bersatu. Amin. Itu respon pertama. Yang kedua kita lihat. Yang kedua kita lihat ayat yang ke-9. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Maksudnya di rumah Tuhan, di bait Allah, di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Respon kedua dari Yosafat dan orang Yehuda adalah ketika mereka dalam kesulitan, mereka punya komitmen. Kami akan tetap berdiri di rumah Allah. Sampai engkau mendengar doa kami. Mereka punya komitmen tinggal di rumah Tuhan. Ada jemaat. Itu jemaat yang terpercaya pada kami. Ya dulu mereka cukup kaya lah. Tapi pas sebelum COVID suaminya itu beli 30 truk molen ya. Yang besar. Ya kredit lah. Tiba-tiba COVID. Waduh, bangkrut sudah. Bangkrut. Istrinya mulai datang sama Tuhan. Istrinya mulai datang, kita gumuli. Sampai istrinya, anaknya awalnya sudah hampir, gimana lah. Karena saking beratnya. Kita mulai doakan, banyak mujizat terjadi. Tapi lama-lama, hal-hal yang dia inginkan semua belum terjadi. Dia mogok datang di rumah Tuhan. Dia tidak lagi datang beribadah. Kita tahu karena persoalan yang banyak belum terselesaikan. Khususnya utang-utang. Berbanding terbalik dengan Yosafat. Ketika ada masalah sulit, dia berkata, kami akan tetap berdiri di rumah Tuhan sampai engkau menolong. Respon kedua, mereka tetap tinggal di rumah Tuhan walaupun banyak kesulitan. Kita akan mengalami kemenangan dan saya percaya Tuhan akan memberkati jika kita komitmen di rumah Tuhan walaupun banyak masalah. Ya, walaupun banyak masalah.
banyak kesulitan. Mari kita komitmen di rumah Tuhan. Saudara, satu kali Yusuf tertidur dan dia bermimpi di Betel. Ketika dia tertidur, dia bermimpi ada malaikat turun naik tangga. Tangga ini bicara akses dari bumi ke sorga. Dan ketika dia sadar, Kejadian 28 ayat 17 berkata begini. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada dari rumah Allah, pintu gerbang sorga. Saudara, ini satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa rumah Allah itu pintu gerbang sorga. Yakub berbicara ini dan kemudian itu ditulis dalam sebuah kitab. Itu bukan ilham manusia, tapi Allah taruh kepada Yakub dalam hati dan mulut Yakub bahwa rumah Allah itu pintu gerbang sorga. Maka ada tangga yang dia lihat, tangga bicara akses. Tidak heran Daud berkata, Daud bilang apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidup. Satu hal. Daud tidak minta yang lain. Daud cuma minta Tuhan tolong. Saya mau diam di rumah Tuhan apapun yang terjadi. Cuma itu yang saya minta. Tuhan tambahkan Daud kekayaan. Daud selalu menang. Daud tidak pernah kalah. Tapi herannya Daud yang Daud minta satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Mau diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa? Karena dia tahu ada rahasia yang besar di rumah Allah. Jadi kalau saudara punya banyak masalah, jangan jauh dari Tuhan. Justru perkuat. Datang kepada Tuhan, berdoa bersama, minta dukungan doa, baik-baik dari gembala, dari sesama. Tinggal dalam rumah Tuhan. Jangan lemah, jangan mulai kendur. Karena rumah Allah pintu gerbang surga. Kalau saya jelaskan ini panjang saudara. Pintu gerbang surga. Untuk ke surga mau tidak mau saudara harus suka beribadah di rumah Tuhan. Pintu gerbang surga juga bicara bahwa untuk kau diberkati jasmani dan rohani. Halo, melalui rumah Tuhan. Amin. Melalui rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita dididik. Kita diberi makan rohani. Di nama Tuhan kita diperkuat iman kita. Makanya Alkitab berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inti pintu gerbang surga. Ini ayat saya senang sekali. Pintu gerbang surga. Aduh, kalau diperluas artinya luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat dan orang Yehuda. Masalah besar. Tapi mereka berkata, kami akan tetap berdiri di rumah Tuhan sampai engkau menurut. Ini komitmen. Untuk kita bisa menang, untuk kita bisa melihat, mengalami berkat Tuhan. Saudara harus berkomitmen selalu ada di rumah Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Ya, mari kita lihat yang berikut. Yang ketiga. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Katakan tertuju kepada Tuhan. Yosafat berkata, kami nggak tahu harus berbuat apa. Tidak ada jalan. Kami terjebak. Kami nggak punya kekuatan. Kami nggak punya kesanggupan untuk mengalahkan 3 kerajaan ini yang bersatu. Tapi
Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang besar. Ketika engkau dalam kesulitan, tetaplah pandang Tuhan yang besar. Tetaplah pandang Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau saudara baca dalam Bilangan 21, di situ satu kali orang Israel berdosa dan mulai digigit ular. Banyak yang mati. Mereka sadar dan mereka datang kepada Musa dan berkata, Musa, doakan kami kepada Tuhan supaya ular-ular tedung ini dijauhkan. Ular tedung ini mematikan, membahayakan. Ular tedung gambaran masalah-masalah yang sulit. Dan Musa berdoa dan Tuhan berkata, buat tiang talu ular tembaga di tiang tersebut. Dan mereka yang digigit ular, itu lihat saja ular yang ada di tiang itu, mereka tidak akan mati. Ada kecenderungan ular-ular akan menggigit di kaki. Benar gak? Di bawah. Waktu ular gigit, kecenderungan orang akan melihat gigitan ular. Benar gak? Dan ketika melihat, aduh, gimana? Aduh, racunnya udah menyebar. Aduh, saya mati gimana? Akan cenderung seperti itu. Gigitan ular ini bicara masalah. Gigitan bicara kesulitan. Kita terkadang ketika ada dalam kesulitan, kecenderungan kita fokus kepada kesulitan. Aduh gimana? Gak ada jalan. Aduh gimana? Kita cenderung melihat masalah. Kemudian ketika kita cenderung lebih tertuju kepada masalah, mulut kita mulai bersungut. Kita mulai berkata, aduh kok Tuhan tidak tolong. Mulut kita mulai perkataan-perkataan yang kurang beriman. Kenapa? Kita cenderung melihat masalah. Dan kemudian kita mulai besar-besarkan masalah. Seperti orang Israel ketika melihat gigitan itu, aduh saya mati. Padahal belum mati. Aduh gimana ini. Dan memang bisa ular tedung itu sangat cepat bereaksi. Sehingga banyak orang Israel mati. Tapi dalam keadaan tersebut Tuhan berkata begini. Waktu mereka digigit jangan lihat ini. Jangan lihat masalah. Tapi waktu digigit lihat ke atas. Waktu digigit lihat ke atas. Memang sakitnya di sini. Tapi Tuhan bilang untuk selamat. Jangan lihat itu. Lihat ke atas. Dan mereka hidup. Waktu saudara punya masalah. Punya kesulitan. Lihat Tuhan yang besar. Aduh lagi sulit. Lihat Tuhan yang besar. Yosafat berkata. Kami gak punya kekuatan. Kami terkepung. Kami gak berdaya. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang besar. Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah. Amin. Dan lagu berkata begini. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ketika engkau dalam kesulitan, ingat pengharapanmu adalah Tuhan. Matamu harus tertuju kepada Tuhan. Dan ini respon daripada Yosafat dan umat Tuhan. Mereka lihat Tuhan besar. Walaupun besar masalah. Apa bedanya Daud dan Goliat? Sama-sama menghadapi musuh yang namanya apa bedanya Daud dan Saul? Musuh yang dihadapi sama besar. Perlengkapan senjata juga sama. Ya. Tapi waktu Saul melihat Goliat, Saul waktu itu badannya paling tinggi. Alkitab berkata, Saul ketakutan. 40 hari Goliat muncul, Saul dan tentaranya ketakutan.
Karena mereka lihat besarnya Goliat. Luar biasa, luar biasa perlengkapan senjatanya. 40 hari mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 40 hari mereka hidup dalam ketakutan. 40 hari tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi muncullah seorang yang imut-imut, namanya Daud. Hari itu juga dia berkata, ngapain orang yang tidak bersunat? Hari itu dia berkata kepada Saul, aku akan menantang dia. Kakaknya berkata, aku tahu sifat pemberanimu. Kakaknya anggap enteng. Saul juga berkata, enggak mungkin. Dia dari mudanya sudah terlatih dalam berperang. Engkau ini. Waktu juga Daud di hadapan Goliat. Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku? Itu seperti itu. Daud hanya punya batu, punya alih-alih. Hari itu juga Daud bisa mengalahkan Goliat. Bedanya di mana? Cara pandang. Dulu saya merintis sudah 1 tahun. 1 tahun jemaat 1 janda. Janda. Ya saudara tahu janda sederhana. Genap 1 tahun istri saya bilang begini. Pak, mungkin kali Tuhan tidak kehendaki kita di sini. Sudah 1 tahun cuman ini janda. Enggak bertambah. Saya waktu istri yang ngomong pagi-pagi mau ke Pendeta Lodi. Karena kami berdekatan. Saya di Galaksi, dia di Kemang. Ya, pimpinan SAP. Ya, saya mau ke dia. Waktu saya di jalan saya nangis. Saya nangis. Karena bisa bayangkan istri lagi hamil ngomong begitu. Dan saya pikir wajar dia ngomong begitu. Karena sudah 1 tahun cuma 1 janda. Ya, sudah tahu makan gimana. Tapi Pantekosta heranlah ya. Hamba Tuhan itu kalau dia beriman motivasi benar hidup, saudara. Walaupun terkadang berjuang, saudara. Ya. Pernah saya beli, istri saya lagi hamil, saya nggak bisa beli daster. Saya ke Senen naik kereta. Saya beli daster cabo. Sudah tahu cabo? Daster bekas. Waktu pulang, saya senang saya istri. Daster. Istri saya mau cuci. Dia lempah. Ya robek. Ternyata udah beli daster bekas, orang robek lagi. Tapi daster itu bertahan berapa tahun. Itulah Pantekosta heran. Kembali seperti yang saya katakan tadi. Saya nangis sudah di jalan sebelum tiba di rumah Pendeta Lodi. Saya nangis. Saya Tuhan gimana ini? Pulang dari Pendeta Lodi. Saya bilang begini aja. Kita doa puasa. Kita doa puasa ya. Minta kehendak Tuhan. Kalau kita harus keluar dari tempat ini, ya sudah. Kalau enggak, ya pokoknya kita menyerah pada kehendak Tuhan. Kami doa puasa berapa hari. Satu kali saya lagi merenungkan 1 Samuel 17 ini tentang Daud dan Goliat. Saya renungkan 1 hari. Saya baca puluhan kali. Ini pasal ini 1 Samuel 17 saya baca puluhan kali dan saya mulai renungkan. Saya bilang Tuhan beri saya rema. Beri saya firman. Beri saya petunjuk dengan pergumulan ini. Tiba-tiba Tuhan bicara begini dalam hati saya. Kamu harus rubah mindset kamu. Kaget saya. Kamu harus punya mindset seperti Daud. Kenapa? Saul gak bisa mengalahkan 40 hari. Saul lebih besar. Karena mindsetnya tidak benar. Dia melihat Goliat lebih besar dari aku. Tapi Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Mindset kamu harus seperti itu. Kamu harus berhenti ngomong. Kan dulu kita bilang begini. Karena kompleks saya itu banyak gereja. Gereja sana karena mereka kan disponsor. Ya. Gereja sana karena organisasi mereka bangun gereja. Jadi kita cenderung ngomong seperti itu.
Ya kalau kita GPDI antara hidup dan mati gitu. Enggak disponsor ya. Kalaupun organisasi kasih ya berapa sih 2-3 juta. Sedangkan kita kontrak awalnya 30 juta. Tuhan bilang berhenti ngomong seperti itu. Rubah mindset. Tuhan yang gereja sana sembah dan lain adalah Tuhan yang kau sembah. Saya berubah. Mulai saat itu kami mulai baca firman menyebutkan Tuhan kalau engkau berkati gereja lain, engkau juga berkati kami. Kalau engkau lakukan mujizat bagi gereja, engkau juga lakukan. Tiba-tiba Tuhan mulai kirim ibu janda ini pergi ke Jakarta. Dia ketemu sama satu anak Tuhan yang punya 4 ruko di Pondok Bambu ya. Punya 4 toko di Pondok Bambu. Dia bilang, Oma dari mana? Oh saya dari rumah. Oma masih di mana sih Feba? Istri saya Feba. Ada. Oh saya mau gereja di dia. Padahal anak Tuhan ini gereja di Jakarta, gereja besar. Kami waktu itu gerejanya rumah tempat ibadahnya 2 kali 5 meter. Belum potong WC di dalam. 2 kali 5 meter belum potong toilet di dalam. Jadi gini. Anak Tuhan ini yang punya 4 toko mau ibadah di tempat kita. Dan itu sampai sekarang saudara. Dan mulai Tuhan kirim. Ada pramugari. Saudaranya. Pramugara. Ya. Adik ipar saya kawin dengan saudaranya. Tante Naon. Itu. Dia ternyata cari gereja. Ketemu saudara. Nah Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa. Saya saudara jemaat ada di Ancol. Ada di Salem. Jemaat yang turun percaya kepada kami. Ada di Ancol. Apartemen Ancol. Ada yang dari Salemba. Ada Pondok Bambu. Ada dari kota wisata. Banyak yang jauh-jauh. Tapi ternyata kalau Tuhan berbuat gak ada yang mustahil. Dan mulai saat itu. Saya rasa Tuhan berkati kami. Tuhan berkati gereja lain. Tuhan juga berkati kami. Karena saya rubah mindset. Saya memandang kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Terkadang kita cenderung melihat orang lain. Apalagi sekarang banyak korban medsos. Ya kan? Kita lihat orang lain. Kita bandingkan dengan diri kita. Kita bukan lihat Tuhan. Tapi kita lihat orang lain. Sehingga pengeluhan. Persungutan. Mari kita punya cara pandang. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu poin ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir. Ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Kita lompat ayat yang ke-22. 21-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Respon keempat, mereka memuji Tuhan. Saudara, kalau ada masalah banyak memuji Tuhan. Ibu-ibu kalau ada masalah ya, lagi potong cabai, potong apa itu, bawang. Sebab kau besar perbuatanmu, tapi mata saudara mesti buka ya. Jangan sebab kau besar, terpotong jari, masalah juga. Ya, lagi goreng tahu tempe.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nyanyikan pujian. Pujian yang sungguh menggoncangkan sorga. Nyanyikan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Kalau saudara punya masalah, coba banyak nyanyi. Asal nyanyian dari hati. Saudara akan melihat ketika mereka mulai memuji Tuhan, Allah mulai bekerja. Dibuat Tuhan penghadang. Sampai mereka menang. Dan sampai mereka dapat jarahan 3 hari. Banyak memuji Tuhan kalau ada masalah. Jangan ngambek. Jangan saudara, ya kalau istri, kalau lagi masalah. Jangan saudara salah nyanyi. Pulangkan saja aku pada. Jangan masalah itu. Tapi kalau saudara masalah, aku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Jangan menyerah dan minta suami suruh pulang. Amin. Ketika mereka melakukan ini, Tuhan beri kemenangan dan Tuhan berkat. Sekali lagi hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya. Kesulitan itu sesuatu yang lumrah bagi orang percaya. Di balik kesulitan ada kemenangan. Di balik kesulitan ada mujizat dan berkat. Tapi yang paling penting bagaimana kita meresponi kesulitan. Itu yang paling penting. Kalau Yosafat dan umat Tuhan salah meresponi, mereka tidak akan mengalami kemenangan. Tapi mari kita punya respon yang benar. Ya, tetap bersatu. Tetap tinggal di rumah Tuhan. Mata saudara tertuju kepada Tuhan. Dan selalu bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari pemain musik. Kita akan menyanyikan pujian tadi. Ku tak akan main. Amin Tuhan.